Tatama Ramadan. Ada doa yang menarik jemaah sekalian menjelang Ramadan, dikutip dari kitab Lataiful Ma'arif. Allahumma sallimni ila Ramadan wassallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Allahumma sallim li ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku, hantarkan aku ila Ramadan, sampai bulan Ramadan yang akan datang. Wassallim li Ramadan, dan selamatkan untukku Ramadan, hantarkan Ramadan itu kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalah, dan selamatkanlah aku untuk melakukan berbagai macam ketaatan di bulan Ramadan, mutaqabbalah, dan agar engkau terima segala amal yang kau lakukan pada bulan Ramadan. Insyaallah. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku sampai Ramadan. Ini permohonan supaya kita panjang umur jemaah sekalian, sehat walafiat, dapat bertemu dengan Ramadan. Wassallim li Ramadan, selamatkan Ramadan untukku. Apa artinya? Supaya kita gairah melakukan ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Maksimal kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian lebih daripada itu, wa tasallamhu minni mutaqabbala, amal-amal, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan silakuang tele bulan Ramadan mutaqabbalah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah ketika kita saling memberi dan mengucapkan selamat pada bulan Ramadan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya taqabbal ya karim. Ini hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah menyampaikan umur kita sampai kepada Ramadan yang akan datang. Karing 2 likur jelo aja mas sekalian. Ya, karang semendak. Ya, 2 likur niki ya sekitar 3 minggu. Petang benar ya, pada akhirnya sampai kita kepada Ramadan. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurah keribaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat beliau, kita semua mudah-mudahan kelak mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada apa dengan bulan Sya'ban? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa summiya Sya'bana litasha'ubihim fi talabil miyah. Dinamakan bulan ini bulan Sya'ban karena orang-orang Arab berpencar-pencar litasha'ubihim fi talabil miyah, berpencar-pencar mencari air. Meta air jemaah sekalian, ya, lamun itu ndak tula berpencar-pencar meta air. Alhamdulillah kita kaya dengan air. Au fil gharat, atau mereka masuk ke gua-gua di bukit-bukit dalam rangka mencari air. Ba'da ay yakhruja syahra Rajabin al-haram, setelah mereka keluar dari bulan Rajab al-haram. Artinya ketika mereka keluar dari bulan Rajab masuk Sya'ban, mereka kekurangan air. Jadi mereka itu berpencar-pencar, berkelompok-kelompok mencari air untuk kehidupan mereka sehari-hari. Di gunung-gunung, di gua-gua. Ini wa hadza
aula min alladhi qablahu wa qila fihi ghairu dhalik. Nah, sebab penamaan ini lebih baik dari yang disebutkan sebelumnya. Nah, jadi dinamakan Sya'ban berasal dari tiga huruf Sya'aba. Sya'aba itu artinya bercabang. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi sya'ab itu artinya bercabang. Yang paling mendekati adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang-orang Arab berpencar-pencar mencari air ketika mereka keluar dari bulan Rajab. Satu. Lalu yang kedua, sebagian mengatakan bahwa Sya'ban itu disebut Sya'ban karena kebaikannya bercabang. Mengapa bercabang? Ia diapit oleh 2 bulan yang mulia, yakni Rajab, bulan haram, bulan yang mulia. Kemudian akan memasuki Ramadan, bulan agung, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bemudi ini kebaikannya luar biasa. Berjulu setelah Sya'ban ini kebaikannya lebih-lebih, jemaah sekalian. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan kebaikannya Sya'ban ini bercabang-cabang. Wallahu ta'ala a'lam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita memasuki bulan Sya'ban, apa amal yang harus kita lakukan? Apa amalan atau amal-amal yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya? Yang pertama adalah memperbanyak puasa. Jadi sebagian orang mengambil puasa itu tanggal 15 saja, ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak puasanya ketika di bulan Sya'ban. Perhatikan jemaah sekalian, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta taqula la yuftira. Begitu banyaknya puasanya Rasulullah, hampir-hampir kami mengatakan ia tidak pernah tidak puasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Dan kalau ia berbuka, maksudnya tidak puasa, hampir-hampir kami mengatakan ia tidak pernah puasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astakmala siyama syahrin illa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya sebulan penuh kecuali Ramadan. Ya, kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyama minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah begitu banyak puasanya selain daripada bulan Sya'ban. Nih jemaah sekalian, nah, maka oleh karena itu perbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu banyak puasanya dibanding di bulan-bulan yang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa pada bulan Sya'ban itu hampir selepukna. Ya, hampir semuanya. Ndek na selepukna lagu hampir selepukna.
karena begitu banyaknya puasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ini hadirin yang dirahmati Allah? Di dalam sebuah riwayat bahwa amalan-amalan sunnah yang kita lakukan itu adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan amalan wajib. Sebagaimana salat fardu, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada salat fardu akan ditutupi oleh amalan-amalan sunnah berupa rawatib. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Lalu bagaimana dengan Sya'ban? Nah, inilah yang disampaikan oleh para ulama kita hadirin yang dirahmati Allah, bahwa puasa bulan Sya'ban ini merupakan rawatibnya Ramadan. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Maka lamun itu puasa bulan Sya'ban, maka ini menjadi qabliyahnya Ramadan. Lalu bagaimana ba'diyahnya Ramadan? Yakni puasa pada bulan Syawal. Ini luar biasa hadirin yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada bulan yang paling banyak puasa beliau melainkan di bulan Sya'ban. Nah, jadi sila jemaah sekalian, ndak puasa. Ya, lamun terbaik puasa minimalnya ayamul bid, yakni tanggal 13, 14, 15. Ini pun sunnahnya setiap bulan. Ya, setiap bulan sunnahnya, di luar Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Maka silakan Bapak Ibu banyak puasanya. Seluek-luek na le bulan niki. Sebab ini menjadi qabliyahnya Ramadan. Lalu ba'diyahnya adalah puasa pada bulan Syawal. Simbaya puasa 6 jelo le bulan Syawal. Puasa pada bulan Syawal tidak harus berturut-turut. Tidak harus di awal bulan. Tidak harus di tengah bulan, tidak harus di pertengahan, di akhir bulan, tetapi kapan kita memiliki kesempatan. Lagu lamun tenti diri tebedue kesempatan jak pirang. Ya, pirang. Maka sempatkan diri. Ya, sempatkan diri untuk segera berpuasa pada bulan Syawal. Lamun lek lau Bapak Ibu sekalian, setelah 1 hari Idul Fitri langsung bait puasa sunnah 6 hari. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 8-nya, nah, jadi kiai-kiai lebaran ya Bapak-bapak. Ya tersebut lebaran kiai. Jadi munsi kiai-kiai lebaran sehingga mereka berpuasa. Ya tono namina topat, tono namina ya macam-macam lah ya. Untuk ya mereka berbuka setelah 6 hari berpuasa. Jadi lamun dia terjadi kiai dia tahu ni lebaran Bapak-bapak. Dia lau arana lebaran kiai. Tetapi sekarang sudah masyhur ya. Nah, apa keutamaannya puasa 6 hari di bulan Syawal? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal." Kemudian diikuti ia dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kana kasiyamid dahr. Pahalanya sama seperti puasa sepanjang tahun. Masya Allah. Jadi ambil kesempatan itu Bapak Ibu sekalian. Muntah masih sehat, tidak ada uzur, puasalah. Belum tentu genta badai barang Syawal sehingga datang niki jamaah sekalian. Maka ambil momen-momen ya, waktu-waktu di mana keutamaan beribadah di dalamnya luar biasa, termasuk di bulan Sya'ban. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Begitu pentingnya puasa pada bulan Sya'ban ini, salah seorang sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid ini jemaah sekalian anaknya dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah budak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu akrabnya Zaid bin Harithah ini, diangkat dia menjadi anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah menyebut ya Zaid bin Muhammad. Tetapi ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun itu menggunakan bin atau binti dari ayah kandungnya. Ini saking akrabnya hadirin yang dirahmati Allah. Nah, Zaid bin Harithah ini memiliki putra namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini salah seorang yang selalu memperhatikan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa 1 bulan penuh sebagaimana engkau puasa pada bulan Sya'ban. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Kata Usamah, dek kaji wah kita dikaji ngene puasa ngene luekna lek bulan silain terbandingan puasan dikaji lek bulan Sya'ban. Apa artinya? Begitu banyaknya puasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada bulan Sya'ban. Ini perkara penting jemaah sekalian. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Bulan ini kata Rasul sering dilalaikan oleh manusia di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Mengapa? Kata para ulama, karena kita lalai dengan bulan ini karena diapit oleh bulan yang penuh dengan keutamaan. Keluar dari Rajab penuh keutamaan, Syahrul Haram. Kemudian kita akan memasuki Ramadan, bulan yang agung, penuh dengan keutamaan. Nah, sehingga lalai ngene kadang jamaah sekalian lah masih gentep puasa, laun sekali-kali terpuasa tembleang balung. Kadang-kadang ada kawan yang bertanya, ya ini puasa ya mana? Kan masih semendak Ramadan. Wah pentelahang, wah puasa sunnah katanya. Ini Masya Allah. Kemudian sebagian mengatakan, nah ini Ramadan karing semendak, puas-puasin makan minum. Ya, orang semendak kan terpuasin, dia mau bekelor, ya kalau emak kenjelo. Nah inilah yang disebut manusia lalai, sebab keutamaannya luar biasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak menjadi orang lalai, kata Rasul, maka Rasul perbanyak puasanya di bulan itu. Lalu penyebab yang paling penting dari Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa beliau pada bulan Sya'ban itu adalah, kata Rasul, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Diangkat amal hambanya oleh Allah pada bulan itu. Ini perkara pentingnya jemaah sekalian. Jadi bulan ini kata Rasulullah, tak angkat amal hamba Allah subhanahu wa ta'ala ila rabbil alamin.
Apa yang diangkat Bapak Ibu? Amal kita. Ndek ne duwe banda, ndek ne kepeng pirak, tidak pula jabatan yang kita miliki, tidak, tetapi yang diangkat amal ila rabbil alamin, kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan seru sekalian alam. Lalu Rasul mengatakan fa uhibbu, dan aku ingin ayyurfa'a amali wa ana shaim, aku ingin agar amalku diangkat oleh Allah sedang aku berpuasa. Apa maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berjaga-jaga jemaah sekalian, menjaga. Apa persoalannya? Sebab Rasul mengatakan pada bulan ini dekne tersebut tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Tidak disebut tanggal 15, tidak disebut tanggal 17, tidak, tetapi pada bulan ini. Itulah sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa. Sebab tidak tahu di pada hari yang mana Allah hendak angkat amal kita kepada Allah, kepada sisinya. Nah, maka oleh karena itu perbanyak puasa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah yang tadi Senin puasa, alhamdulillah. Lamun bau Senin sampai Kamis puasa, Jumat Sabtu Ahad libur, Senin Selasa Rabu Kamis puasa, atau sebaliknya. Lagu marak sibru kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal a'mali ma tutiqun, lakukan amal itu sesuai dengan kemampuan kalian. Kita tidak perlu memaksakan diri. Lagu lamun Senin Kemis jak bawa, insya Allah kan Bapak Ibu sekalian, Senin Kemis. Nah, di antara hikmahnya Senin Kemis itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, diangkat pula amalnya hamba ini pada hari Senin dan hari Kamis. Nah, maka Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa sunnahnya, sebab keinginannya supaya ketika amal diangkat ia dalam keadaan berpuasa. Ndak gamak tak angkat amal tajamah sekalian, sedangkan kita berlakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, maka oleh karena itu begitu pentingnya kita melakukan ibadah saum di bulan Sya'ban niki, akan menjadi rawatibnya Ramadan, menjadi qabliyahnya Ramadan. Niki masih ada waktu Bapak Ibu sekalian. Ada hadis yang mengatakan, janganlah kalian berpuasa setelah nisfu Sya'ban, setelah tanggal 15 bulan Sya'ban. Ada hadis mengatakan demikian jemaah sekalian. Tetapi yang tidak boleh berpuasa itu adalah kata para ulama hadis, yakni orang-orang yang tidak pernah melakukan puasa sunnah. Langan tahun seke ndek nawah puasa sunnah, maka tanggal 20 Sya'ban mele ya puasa sunnah. Ngombe sedap dengan puasa sunnah dulu. Ya, jadi orang yang tidak pernah berpuasa itu dilarang berpuasa. Akan tetapi orang-orang yang terbiasa berpuasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid dan lain-lainnya, maka boleh ia berpuasa meskipun melewati tanggal 15 bulan Sya'ban. Apalagi orang yang qadha puasa, apalagi orang yang memiliki utang puasa, maka wajib dia menunaikan utang-utang puasanya. Ini terutama ibu-ibu, ya, ndak ada numpuk otang. Anjur jak muda ada berbunga ini, ya, jangan numpuk-numpuk utangnya. Ini hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi puasa
adalah ibadah utama di bulan Sya'ban. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, kata para ulama, sebagian berkata kana yuqalu syahr Sya'ban syahrul qura. Sebagian menyebut bulan Sya'ban itu dengan syahrul qura. Apa itu syahrul qura? Syahrul qura itu adalah bulannya para qurra, para qari, yakni bulannya para pembaca Al-Quran. Sila jamaah sekalian, buka kembali mushaf Al-Quran. Mungkin setahun dia wah berbuka, wah kerpukan mungkin. Mari buka mushaf itu, hadirin yang dirahmati Allah. Sebab tidak ada bacaan yang paling utama kecuali Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, dalam tanda kutip al-muta'abbad bitilawatihi, dihitung ibadah membacanya. Ya, namun baca syair-syair tidak dihitung ibadah. Membaca apapun tidak hitung ibadah. Bahkan membaca Al-Quran, faham atau tidak maknanya, lancar atau tidak bacanya, tetap berpahala. Al-muta'abbad bitilawatihi, insyaallah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih. Orang-orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, lancar bacaannya jemaah sekalian, keruan madna, keruan gunnahnya, keruan ikhfa'nya, izharnya, dengungnya, jelasnya, makhraj hurufnya jelas, dan ia membacanya dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Kata Rasul, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikumpulkan oleh Allah nanti di surga ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat yang mulia, wal bararah, lagi patuh. Ini jemaah sekalian, insyaallah maka alangkah bahagianya orang-orang yang fasih membaca Al-Quran, qari. Ya, bagus bacanya, fasahanya bagus, tajwidnya bagus, pokoknya bagus. Maka mereka akan dikumpulkan bersama malaikat yang mulia dan lagi patuh, tunduk, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngumbe mara itu aja mas sekalian. Si kadang-kadang lancar, kadang-kadang ngendek. Baru tembaca ngaji macet-macet. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim lancar. Alif lam mim dzalikal kitabu la bula no. Suwe-suwe bola kana. Raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa macet kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu ya. Mudah-mudah kemo. Walladzina yu'minuna bima walladzina yu'minuna bima'un suwe-suwe nabi ma'un. Dan ini si sering ketuhanang nasi dengan si girang-girang lo. Ya, ilmu na macam-macam itu. Nunasang tuan guru embe aran nabi ma'un dalam Quran.
Ternyata Nabi Ma'un ini berasal dari orang-orang yang tidak lancar baca Qur'annya. Walladzina yu'minuna bi Nabi Ma'un, ya kan? Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana dengan kita yang tidak lancar bacaan Al-Qur'annya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yata'ta'u fihi." Dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'annya. Ini terbata-bata, tidak lancar. Ya. Wa alaihi syaqqun, dan ia susah dalam membacanya. Berat dalam membacanya karena susah. Pesang huruf susah. Ulaika susah dia bacanya. Apa kata Rasul? Walahu ajran, ia mendapat 2 pahala. Nih, jemaah sekalian, ya, susah itu membaca Quran, terbata-bata membaca Al-Quran. Apa kata Rasul? Falahu ajran, ia mendapatkan 2 pahala. Oke, ibu-ibu, siapa yang beri pahala membaca bacaan selain dari Al-Quran? Ndek telancar doang 2 mau itu pahala. Lamun telancar dikumpulkan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Tidak lancar 2 pahala. Mbaya pahala ini. Yang pertama pahalanya membaca Al-Quran. Yang kedua pahalanya bersungguh-sungguh. Meskipun ia susah mengucapkan huruf, tetapi berusaha ia untuk membaca huruf-huruf Al-Quran. Maka ini pahala yang kedua. Pahala membaca Al-Quran, pahala keinginannya membaca Al-Quran, meskipun ia susah melantunkan huruf. Maka oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ya seboleh-boleh ya kita baca Al-Quran. Jangan tidak membaca Al-Quran dalam 1 hari, Bapak Ibu sekalian. Ya, kata orang bijak, jangan menunggu kesempatan untuk membaca Al-Quran, tetapi sempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran itu yang paling besar keutamaannya, kebaikannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Imam Tirmidzi rahimahullahu taala? Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca Al-Quran ini 1 huruf, falahu hasanatun, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amsalha, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. Fala aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, walakin alif harfun, alif 1 huruf, wal lam harfun, lam 1 huruf, wa mim harfun, mim 1 huruf. Maka kalau kita baca alif lam mim 3 huruf, 3 kali 10 30 kebaikan. Lalu bagaimana ketika setiap hari kita membaca sekian huruf dari Al-Quran, 1 juz, 2 juz, sampai 30 juz, maka berapa? Kalikan 10 dari huruf itu, maka sedemikian rupa Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, di bulan Sya'ban ini perbanyak amal-amal salih. Ya, apapun dia, amal salih berupa salat-salat sunnah. Biasakan tahajudnya, Bapak Ibu sekalian. Biasakan witirnya. Ya, witir itu tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi di setiap malam-malam sepanjang tahun.
Kata Rasul, kata para sahabat, ada 3 salat sunnah yang 2 salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, baik dalam keadaan musafir maupun dalam keadaan muqim, yakni salat witir dan salat sunnah fajar, yakni qabliyah subuh. Insyaallah jemaah sekalian, jangan pernah hilang dari keseharian kita, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Qabliyah subuh kata Rasul, raka'atil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada dunia dan isinya. Bagaimana pula dengan salat subuhnya? Namun salat qabliyahnya saja sudah begitu keutamaannya, ngombe angkuna salat subuhnya, maka tentu itu lebih utama daripada qabliyah subuhnya. Perbanyak salat sunnah duha, salat sunnah rawatib jangan ditinggalkan. Di antara 12 rawatib yang menjadi sebab Allah bangunkan kita rumah di surga, salat sunnah duha, salat sunnah yang lain, mari gemarkan hadirin yang dirahmati Allah. Sebab nanti ketika Ramadan begitu banyak kesempatan kita ini melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau tidak memulai dari sekarang, lalu Ramadan kan ibuk-ibuk diri jemaah sekalian. Ya, Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, syahrul Rajabin syahruz zar'i. Sebagaimana penjelasan yang lalu, bulan Rajab itu bulan menanam, tanam berbagai macam kebaikan. Artinya biasakan mulai melakukan berbagai macam kebaikan, ketaatan kepada Allah. Wa syahru Sya'ban syahru saqiyuz zar'i. Bulan Sya'ban ini bulan memanam, bulan menyiram, memelihara, memupuk. Kebiasaan yang sudah kita mulai pada bulan Rajab, mari intensifkan kembali. Ya, kalau tahajud kita hanya 4 rakaat setiap malam, lanjutkan, tambah dia menjadi 8 rakaat. Sebab nanti Ramadan, wa syahru Ramadan syahru hasadiz zar'i, bulan memanen. Ya, tahajudnya mungkin beberapa rakaat dan witir, tetapi Ramadan jemaah sekalian, kita ini tarawihnya 23 rakaat. Boleh pula nanti ditambah dengan solat malam. Semakin banyak semakin baik hadirin yang dirahmati Allah. Karena Allah buka pintu-pintu kebaikan ketika Ramadan datang. Ini diantara amal-amal yang disunnahkan kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Sebab Sya'ban ini adalah gerbang untuk kita memasuki bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, antarkan kami menuju Ramadan, antarkan pula Ramadan menuju kami, dan terimalah amal-amal kami ketika kami nanti di Ramadan. Niki jemaah sekalian, harapan kita semua mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah ya, ini malam terakhir ya untuk sementara. Ya, nanti kita buka kembali pada ba'da Idul Fitri. Mudah-mudahan kita panjang umur. Niki, mungkin ada yang perlu kita diskusikan sementara. Ya.
eh, pada bulan ini amal diangkat, ya. Pada bulan ini amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak disebutkan tanggal. Tetapi sebagian mengatakan, ya, sebagian mengatakan amal diangkat pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Perhatikan, ada hadis yang berbunyi, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha. Ya. Jadi nanti pada malam nisfu Sya'ban salatlah malamnya, kemudian puasa pada harinya. Nah, kata para ulama hadis, ya, ini dianggap hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah, ya, sangat lemah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil, ya, dalil yang mengatakan diangkat pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Nah, jadi para ulama hadis melemahkan hadis itu. Sedangkan hadis Usamah bin Zaid, ya, ketika Rasul menjawab bahwa pada bulan ini Allah angkat amal kita, maka Rasulullah berpuasa paling banyak pada bulan Sya'ban itu, berjaga-jaga, sebab Rasul pun tidak tahu kapan amal diangkat. Kalau kita dikasih tahu tanggal 15, maka itulah sebabnya orang-orang melakukan puasa hanya tanggal 15 saja. Tetapi afdalnya kalau mau puasa ambil 13, 14, 15. Nah, jadi ada rujukannya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi sebagian para ulama hadis melemahkan hadis yang mengatakan amal diangkat pada tanggal 15. Yang sahih adalah Allah mengangkat amal hambanya pada bulan ini. Perkara tanggal wallahu a'lam. Maka mari berpuasalah di hari-hari di bulan Sya'ban ini sesuai dengan kemampuan kita. Tidak perlu memaksakan diri. Boleh kalau memang tanggal 15, silakan puasa. Tetapi saya sarankan jangan 15 saja, tetapi ambil 13, 14, 15. Sunnahnya dapat begitu. Ya, sunnahnya dapat. Kalau memang pada tanggal gitu itu diangkat, maka alhamdulillah Allah angkat amal kita sedang kita melaksanakan ibadah puasa. Wallahu taala alam. Masih ibu-ibu siap? Ya. Ya. Iya. Jadi beda membaca dengan melafalkan. Ya. Ada dua ganjaran bagi orang yang pegang mushaf: membacanya, ya, melihatnya, dan membacanya. Nah, jadi tentu lebih baik, beda dengan orang-orang menghafal, ya. Nah, tetapi membaca itu lebih utama. Ada mushaf, ada mata ini, ya, memandang huruf demi huruf daripada Al-Quran. Kemudian lisan ini melafalkan huruf demi huruf daripada Al-Quran. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan membaca, ya. Jadi wallahu alam, membaca dan menghafal tentu beda,
Ya, yang menghafal nilainya lain, yang membaca nilainya pula lain. Sebab ada dua amal, ada amal mata dan lisan. Kalau menghafal hanya lisan saja. Maka yang maksud dengan membaca itu adalah ada yang dibaca. Bagaimana dengan handphone? Kan? Kita punya aplikasi di sini, ya. Beda ia dengan memegang mushaf. Kalau pegang handphone tidak perlu berwudu. Sehingga ada pertanyaan, ini nih di dalam HP ini kan banyak aplikasi Al-Quran, ya. Lalu bagaimana kalau HP ini kita bawa ke kamar kecil, kan begitu? Ya. Apakah tidak menjadi hal yang mudarat buat Al-Quran yang kita baca? Nah, kata para ulama, orang yang hafal Al-Quran itu juga Al-Quran dalam setiap, ya, dalam hatinya. Apakah ia perlu tanggalkan hafalannya dulu baru masuk kamar mandi? Kan tidak seperti itu. Nah, jadi kalau ini hanya dia tersimpan di dalam, kalau dibuka baru ia terbuka. Beda dengan mushaf. Nah, ini Quran ini, masa membaca mushaf ini masuk ke dalam kamar mandi? Nah, apalagi mushaf kita kecil, kan bisa dikantongi. Kalau itu wajib ditinggalkan di luar. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau punya cincin bertuliskan Allah Muhammad, sekaligus sebagai stempel beliau. Kalau ada surat-surat maka itu stempelnya. Ketika beliau hendak memasuki kamar mandi, beliau dulu tanggalkan cincinnya, beliau simpan di luar kamar mandi. Nah, jadi ini antara keutamaan hadirin yang dirahmati Allah. Utama membaca Al-Quran menggunakan mushaf. Sebab ada amal mata, ada amal lisan, dan ada amal telinga ketika kita mendengarkan. Kalau menghafal, ya memang tujuannya lain. Itu hafalannya murajaah, mengulang-ulang kembali untuk menghasah hafalannya. Itu mata, ya, mata tidak berfungsi. Yang ada hanyalah mata hati, kemudian lisan. Kemudian membaca Quran lewat HP tidak menjadi persoalan. Akan tetapi dari sisi keutamaan, lebih utama membaca mushaf Al-Quran. Namun pengaji Quran wajib adanya air wudu. Lagu membaca lewat HP kan dek mushaf doang, macam-macam aplikasi belanja online, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada aplikasi Quran. Nah, jadi bahkan Al-Quran yang ada terjemahannya itu boleh dipegang tanpa berwudu, tapi mushaf khusus Al-Quran dilarang, ya. Bahkan ulama mengharamkan memegang mushaf tanpa berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, jangan memegang Al-Quran kecuali bagi orang-orang yang suci. Wallahu ta'ala alam. Niki jemaah sekalian, mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, panjang umur. Mohon maaf atas sila. Ya, waalaikumsalam. Salat sunnah fajar. Baik. Sunnah fajar ini Bapak Ibu, ini yang sering orang salah tafsir. Beda yang ya sholat fajar bareng qabliyah subuh. Sunnah fajar niki adalah qabliyah subuh. Bedana selai barang 5 ya pada. Lamun dengan sunnah fajar maka ya ini qabliyah subuh. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan raka'atil fajr khafifaini
Rasul melaksanakan sholat sunnah fajar yang ringan-ringan, bainan nida wal iqamah, antara azan dan iqamah. Jadi sunnah fajar niki Bapak Ibu sholat qabliyah subuh. Ini macam-macam. Lek lau sebagian ya, ampun ini ustaz ini beto tegawe sunnah fajar ini. Sunnah fajar tegawe sindek naman ngebang. Qabliyah subuh tegawe setelah ngebang dengan. Biaran fajar dulu. Fajar ini adalah fajar shadiq, menandai masuknya waktu subuh. Yaran fajar ini ibu-ibu, lamun sholat zuhur wahtamul zuhur atau ndek ngebang dengan zuhur. Nah, piran de sholat sunnah zuhur sindek naman waktu atau wahtamu waktu? Tentu sudah masuk waktu. Bagaimana dengan sunnah fajar? Harus sudah masuk waktu fajar. Dan sunnah fajar itu adalah qabliyah subuh. Lek lau jamaah sekalian masih arah dengan tehna as-salatu wassalamu alaik. Tono tak nuras dengan ide salat apa ini? Tersolat sunnah fajar. Hah? Terus lamun dena salatu wassalamu alaik dia uras. Bekanjak ya dan sunnah fajar. Ini belum masuk fajar. Fajar ini subuh. Maka sunnah fajar itu adalah qabliyah subuh. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat malam, beliau berbaring sebentar. Berbaring sebentar. Lagu itu terselesai tahajud dendek ke berbaring padam itu. Urung itu salat subuh. Nah, maka begitu azan, selesai azan Rasulullah melaksanakan salat fajar 2 rakaat ringan. Maka sunnah fajar itu Bapak Ibu qabliyah subuh. Ya. Ulangi, ya selai ya 25. Qabliyah subuh itu adalah sunnah fajar. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Tahajud. Batasnya. Jadi sholat malam itu kata Rasul boleh di awal malam, boleh di pertengahan malam, boleh di akhir malam. Mbaya aran sepertiga malam. Sepertiga malam ini berhitung langan kekelem. Oleh acara ini dipersembahkan oleh
Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini dipersembahkan oleh Lele teuras buang hajat doang ngumpul langsung tidur, kerugian luar biasa. Wallahu taala alam. Mari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tiang yang pertama, tiang ulas sedikit tadi, tiang ulang mengenai pertanyaan muslimat tadi itu mengenai sholat fajar. Sholat fajar itu kan setelah ada waktu subuh. Nah, karena menurut mungkin kita yang awam-awam ini, terutama tiang Bapak sejak tiang kecil, karena biasa tiang tetengkek ngaji si ina amak tiang lain tangkudik-kudik niki, jadi ada yang dikatakan sholat fajar. Nah, yang dimaksud itu sebelum subuh. Nah, sekarang kita tahu bahwa sholat sunat fajar itu adalah setelah adanya waktu subuh. Nah, jadi sholat apa yang kita lakukan sebelum ada waktu subuh? Nah, itu mungkin itu maksudnya ibu muslimat tadi yang menanyakan. Nah, karena dulu itu yang dikatakan sholat fajar itu sebelum ada subuh. Nah, sekarang sebelum subuh itu kita sudah nyambung, misalnya dari tahajud masih uduk kita tetap bertahan menunggu sholat fajar itu. Sebelum ada waktu subuh itu sholat apakah yang kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai puasa nisfu Sa'ban. Nah, bagi yang mengamalkan puasa Senin Kamis Pak Ustadz, jadi sampai tanggal 15 nisfu Sa'ban, okay? Nah, seandainya setelah nisfu Sa'ban itu kan ada lagi Senin Kamis, apakah boleh kita lanjutkan puasa kita yang biasa melakukan puasa Senin Kamis atau harus sampai nisfu Sa'ban? Nah, demikian pertanyaan tiang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan ini memang yang menjadi pemahaman sebagian dari masyarakat kita. Mereka bangkit sholat sunnah fajar itu sebelum subuh, sedangkan sekarang baru kita tahu dari dalil-dalil yang sahih yang saya sampaikan tadi. Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang paling tahu keseharian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, di antaranya Rasulullah salat sunnah fajar itu ringan-ringan bainan nida wal iqamah, ya, antara azan dan iqamah. Selesai, itu pun hanya 2 rakaat, tidak lebih dari itu. Singkat sekali salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah juga mengatakan ketika Rasulullah selesai salat malam, beliau berbaring sebentar. Kemudian ketika Bilal bin Rabah azan, beliau bangun. Selesai azan, beliau melakukan salat sunnah fajar 2 rakaat. Nah, jadi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala
Salah seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, tidak ada dalam mazhab kami, kata Imam Nawawi, tidak ada dalam mazhab kami yang membedakan antara qabliyah subuh dengan sunnah fajar. Artinya qabliyah subuh itu adalah sunnah fajar itu sendiri. Satu. Lalu yang kedua, sholat apa yang kita lakukan ya menjelang subuh? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sholat malam itu boleh dilakukan antara ba'dal isya sampai dikumandangkannya azan subuh. Lalu bagaimana dengan kita sholat? Apa kata Rasul? Salatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, tidak terbatas. Kita ini sudah bangun ya menjelang subuh, sudah witir pula, tetapi masih ada waktu, boleh silakan sholat malam. Sebab waktu akhir untuk sholat malam itu adalah fajar. Fajar yang mana? Fajar sadiq. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajran. Fajar itu ada 2 macam. Ya, yang pertama fajar kadzib. Ketika fajar kadzib itu boleh makan minum bagi orang yang berpuasa. Haram hukumnya sholat, artinya belum masuk sholat, belum waktu subuh. Yang sahur boleh makan sahur, tidak boleh sholat subuh. Fajar yang kedua, fajar shadiq, haram makan minum, tetapi sudah boleh tunaikan waktu subuh. Nah, itu namanya fajar shadiq, al-fajru fajran. Nah, maka oleh karena itu, sholat apa yang kita lakukan? Boleh masih melakukan sholat malam sampai azan dikumandangkan. Kalau belum witir, salatu wassalamu alaik, nih kan? Ya imam al-mujahidin. 3 menit Bapak-Bapak? 5 menit atau 10 menit? Baunya selesai witir telur rakaat bisa. Maka yang belum witir itu, ini kan, yang belum witir, ambil witir ketika itu masih ada waktu untuk sholat witir. Sebab sholat fajar itu dilakukan setelah fajar. Atau sholat lain yang mau dikerjakan, sholat sunnah istikharah umpamanya, sholat sunnah hajat umpamanya. Kan banyak hajat kita kepada Allah. Ya Allah, silakan. Ya, yang penting masih waktu sholat, termasuk sholat malam atau sholat apapun yang ingin kita lakukan masih waktunya. Kalau sholat hajat kan tidak perlu waktu, sunnah istikharah juga tidak perlu waktu. Maka di saat itu kita sudah selesai witir, kita mau sholat lagi silahkan. Atau sholat sunnah taubat juga, kenapa tidak? Nah, jadi ini hadirin yang dirahmati Allah, stressingnya adalah, kata Imam Nawawi, tidak ada perbedaan, ya, tidak ditemukan dalam mazhab kami perbedaan antara sunnah fajar dengan qabliyah subuh. Ya sunnah fajar, ya qabliyah subuh. Marak basan teh ya selai, ya 5 likur. Maka cukup itu. Sebagian jemaah sekalian, tetap sunnah fajar itu setelah selesai azan. Ya, setelah selesai azan, lagu sunnah fajar julu gawe beru qabliyah subuh. Nggak nampak. Ini arana beronjok-ronjok. Ya Bapak Ibu sekalian, ya, oleh karena itu mari, ini adalah kita kemukakan dalil-dalil yang sahih yang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh karena itu sila,
Ya, lakukan solat-solat yang lain, sebab dek neman waktu. Nah, untuk solat pada sesuatu yang tidak sesuai dengan waktu, maka tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beramallah dengan ilmu, lakukan amal, lakukan ibadah dengan ilmu. Maka ini adalah satu manfaat kehadiran setiap saat niki jemaah sekalian. Dari apa pemahaman kita waktu lalu seperti ini, akan tetapi kita mendapatkan pemahaman yang berbeda dengan dalil-dalil ya yang sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki bunda masih ibu? Nah, mantap ya. Nisfu ya. Baik, ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Benar bunda, ada hadisnya. Tetapi sebagaimana penjelasan tadi, yang dilarang berpuasa itu adalah dengan sindek nawah tahu puasa sunnah, langan lain dia tahu puasa sunnah, maka aja liwat tanggal 15 Syaban baru namanya puasa. Itu yang dilarang berpuasa. Tetapi kalau orang-orang yang terbiasa Senin Kemisnya sejak awal, maka tidak mengapa ia puasa sunnah meskipun lewat bulan nisfu Sya'ban, tidak apa-apa. Ya, apalagi dengan si qadha wajib, apalagi orang yang punya nazar wajib. Ya, yang dilarang itu adalah yang tidak pernah puasa sunnah tetapi tahu-tahu liwat nisfu Sya'ban baru nemele belajar ajar puasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Bapak Tuan Guru, kami ingin mempertanyakan sedikit karena ada dua yang lihat kalau kita masbuk di rokaat pertama Pak Tuan Guru. Terus setelah salam tentunya kita ikut tahiyat pertama, tahiyat akhir ikut kita nggih. Tetapi begitu kita akan melanjutkan rokaat pertama kita masbuk tadi, apakah perlu kita tahiyat lagi baru kita salam? Karena ada yang lihat ada yang tahiyat, ada yang tidak. Mararuana si milu-miluan kan. Mohon dijelaskan, berikan kami pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah. Luwe ini banyak ya. Baik. Yang namanya masbuk itu berasal dari kata sabaqa. Sabaqa itu dahulu, mendahului. Nah, artinya yang namanya masbuk, kita telah terdahului oleh imam beberapa rakaat. Baik. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat imam solat. Kalau imam sedang ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Kalau imam sedang sujud, Allahu Akbar, langsung sujud. Bahkan imam sudah tasyahud akhir sekalipun, Allahu Akbar, langsung tasyahud akhir. Persoalannya adalah kita makmum, kewajiban kita mengikuti imam sesuai dengan gerakan-gerakannya. Kemudian imam tahiyat akhir, apakah makmum itu tasyahud akhir? Kan tidak. Ya, sekali lagi, imam tasyahud akhir, makmum ikut tasyahud apa tidak?
Ikut tasyahud, sebab kewajiban makmum mengikuti gerakan imam. Tetapi makmum yang masbuk itu belum tasyahud akhir. Pemahamannya di sini Bapak Ibu. Ya. Misalnya maghrib, kita terlambat 1 rakaat. Artinya setiap rakaat ini kan kita tasyahud. Rakaat kita rakaat pertama, imam rakaat kedua, tasyahud apa tidak? Tasyahud. Nanti imam rakaat ketiga, rakaat terakhir. Makmum rakaat keberapa? Terakhir apa kedua? Iya, makmum itu posisinya rakaat kedua. Sebetulnya ia tasyahud, tetapi tasyahudnya mengikuti imam. Imam salam, masa kita salam? Ya, sebagian tasyahud akhir imam itu adalah tasyahud akhirnya makmum. Sehingga luwe ya di rakaat yang ketiga itu mereka tidak tasyahud, langsung salam. Tahu tertibnya. Salah satu rukun dalam sholat itu adalah tertib. Ya. Masa tasyahud akhir ndek negawe kemudian ya salam. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, aranya mundek teman tahu jamu alaih wah. Ya. Nah, jadi ini yang menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Jadi masa tasyahud akhir imam di rakaat yang terakhir, sementara kita rakaat yang kedua kita rakaat kedua, imam rakaat terakhir. Apakah kita ini menghitung kita rakaat terakhir, kemudian ikut tasyahud bersama imam tasyahud akhir? Iya, tentu tidak. Ya, sebab rukun salat itu adalah diantaranya duduk tasyahud akhir, salawat, ya, kemudian salam. Nah, berarti nanti kalau ibu-ibu duduk antara dua sujud langsung kapan ada rukun yang hilang. Dari sisi tertibnya hilang tertibnya. Jadi setelah kan duduk antara dua sujud, bangkit. Berapa yang hilang? Tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, ada selawat, ada 3 rukun yang hilang, langsung salam. Berarti itu di mana tertibnya. Maka kaidahnya hadirin yang dirahmati Allah, rakaat kita bersama imam itu adalah memang kewajiban kita mengikuti imam. Adapun rakaat kita sesuai dengan rakaat yang kita peroleh. Pokoknya ngumbe jangan kun imam. Misalnya di rakaat ketiga kita harus bangkit kan? Misalnya zuhur asar. Tetapi karena imam sudah tasyahud akhir, maka kita ikut tasyahud. Nanti kita selesaikan rakaat terakhir dari awal, dari baca Fatihah, dari ruku, i'tidal, sujud. Kemudian duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, salawat, salam. Jadi ini seharusnya. Maka kalau sudah difahami ampun mesin dan tasyahud akhir ampun salam, maka ia telah kehilangan rukun dan tidak sah salatnya. Ya. Iya. Baik. Ini beda-beda pendapat Bapak Ibu sekalian ya. Sebagian mengatakan itu hanya kaidah duduk. Acara ini hanya cara duduk. Yang penting jangan berdiri katanya. Hanya kaidah duduk. Nah, jadi kemudian yang kedua, maka karena Imam Syafi'i mengatakan duduk iftirash dan duduk tawarruk, ketika kita duduk tawarruk apabila hendak salam. Ya, apabila hendak salam.
Akan tetapi kalau kita belum salam, apabila kita hendak belum hendak salam, maka duduknya iftirash. Nah, pertanyaannya, kita ini mengikuti imam, mau salam atau tidak? Ya kan? Mau salam atau tidak? Karena kita belum hendak salam, maka duduknya iftirash. Kalau yang lain-lain hendak salam, maka duduknya tawarruk. Nah, bagaimana, bolehkah kita duduk tawarruk sebagaimana imam? Boleh. So kena ada milu salam dah. Ya. Ya, apa kata Rasul? Ikutilah sebagaimana solatnya imam. Nah, jadi dari hadis ini, maka mau duduk tawarruk imam, silakan boleh tawarruk. Tapi karena kita belum selesai rakaatnya, hendak ikut salam. Mentang-mentang ada fatwa, ikuti saja gerakan imam. Salam imam, milu itu salam. Nah, ini yang tidak seperti itu. Jadi begitu bunda ya. Jadi supaya kuat ini tertibnya. Masa tidak tasyahud terus salam? Nah, ini persoalan. Ya, tasyahud ada baca salawat di dalamnya. Ini tasyahud tidak, salawat tidak, langsung salam. Nah, di situ persoalannya. Sebab rakaat yang ketinggalan itu tetap kita sempurnakan sebagaimana rakaat terakhir yang kita punya. Persoalan duduk silahkan enjoy aja ya. Yang penting kita paham. Ya, itu hanya persoalan duduk. Masya Allah. Hadirin, sila. Masalah masbuk. Nah, imam ruku kita dapat. Terus ngumbe angkuna muntah beselewanan si imam. Begitu kita ruku kan imam sudah. Baik. Simbe ya si mau serakaat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dapat ruku dan tumakninah bersama imam. Lamun de beselewanan mau itu ruku bareng imam antun dek. Ini yang dapat ruku bersama imam dan tumakninah. Pas itu datang Allahu Akbar gentu milu ruku, imam wahuras beselewanan dek mau ruku bareng imam. Kadang-kadang ada nih makmum masih ruku kan, imam sudah bangkit, imam masih ruku, milu ya ruku. Itu namanya mau itu ruku bareng makmum silain. Ya, tetapi tidak dapat ruku bersama imam. Patokannya kita dapat sarakaat apabila dapat ruku bersama imam. Dendek ke bersama makmum. Sebab kemudian ya uras makmum bareng imam. Ya, imam wahuras milu itu ruku. Nukan dengan dek uras. Padahal imam sudah bangkit. Jadi sekali lagi patokannya apabila dapat ruku bersama imam dengan tumakninah dan ke berulejak kenapa imam uras. Nah, ya intinya dapat ruku bersama imam, dapat satu rakaat. Masih? Baik, wallahu alam. Masyaallah. Ini sudah jam 8.35 menit. Dari hadirin yang dirahmati Allah, saya lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Lek dalam selama setahun bersama-sama banyak ya, banyak lisan yang keselio, banyak tingkah yang salah. Maka lewat kesempatan ini kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan untuk keburukan, keburukan yang setimpal. Tetapi wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mampu memaafkan, siapa yang mampu membalas dengan lebih baik, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah akan panjangkan umur kita sehat wal afiat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah والمؤافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم سلم لنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Niki jamaah sekalian, mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.